Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana komitmen dan sikap kita kepada Tuhan yang kita percaya. Itu memberikan kesaksian bagi orang-orang sekitar kita akan kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Amsal 25 ayat 26 menuliskan seperti ini. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudara, firman Tuhan ini menggambarkan betapa kehidupan orang percaya itu disaksikan oleh banyak orang di dunia ini. Dengan demikian, sebagai orang percaya yang rindu untuk menjadi kesaksian Kristus bagi dunia ini, kita ini harus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Agar dengan iman tersebut akan nyata keluar kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian bagi dunia ini. Saudara, mari kita membaca Esra pasal 8. Ayat pertama. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Ayat 15 sampai 30. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Sakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elinatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan kemurahan Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang, dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan kuasa supaya kami merendahkan diri hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan khusus bagi rumah Allah kami dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu mendapat
sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Kemudian berangkatlah kami dari Sungai Ahwa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uriah yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel, lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengisahkan bagaimana usaha dari Esra ketika ia kembali ke tanah perjanjian. Namun kita perhatikan di dalam segala usaha dari Esra, maka ada anugerah Tuhan yang menyertai dia. Bukankah demikian juga yang kita alami dalam hidup kita sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya kita harus berusaha, namun dalam segala usaha itu ada anugerah Tuhan yang cukup bagi kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, peliharalah kesaksian iman kita demi kemuliaan nama Tuhan kita, dan kita pun akan mengalami kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi kami semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ayat 31. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahwa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Saudara, apa yang diceritakan di dalam kisah ini sangat menarik sekali. Saudara, bagaimana Esra dan kawan-kawan telah menyatakan bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang membela umatnya kepada Raja Artasasta. Dan sekarang ketika mereka mau berjalan dari Babel ke Yerusalem, mereka tahu, saudara, perjalanan itu tidak mudah. Ada banyak sekali halangan, rintangan, bahkan penyamun di perjalanan. Saudara, di situ Esra mengatakan dia malu untuk minta pengawalan daripada tentara orang-orang Persia. Mengapa dia malu? Karena dia pernah berkata bahwa Tuhanlah yang membela umatnya. Saudara, disitulah saudara Esra tidak meminta tentara, tetapi Alkitab mencatat bagaimana Esra memaklumkan puasa, merendahkan di hadapan Allah dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita pelajari di sini, Tuhan adalah Tuhan yang tahu kesulitan umatnya. Tuhan yang tahu segala pergumulan umatnya, dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Esra dan kawan-kawan menyatakan imannya di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian bagi orang-orang Persia
bagaimana umat Tuhan disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan, Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, ini sebuah pelajaran bagi kita. Sebagai orang percaya, kita percaya Allah kita Allah yang hidup, Allah kita Allah yang berkuasa, Allah kita Allah yang memelihara hidup kita. Saudara, apakah kita masih menunjukkan sebagai orang percaya yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan, tidak percaya diri karena kurang iman kepada Tuhan? Saudara, ketika kita berlaku seperti itu, maka kita tidak menjadi kesaksian bagi dunia ini. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan, Dia sedang bekerja, dan apa yang dikerjakan tidak pernah gagal. Disitulah saudara-saudara kita harus memiliki keyakinan dan iman yang sungguh, persandaran yang utuh kepada Tuhan, sehingga orang-orang sekitar kita bisa melihat akan keajaiban Tuhan kita, dan hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang kedua, kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus, agar kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita adalah hanya bagi Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, "Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Sakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia berserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ezra? Ezra sungguh-sungguh menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan Ezra melakukan segala sesuatu adalah bagi Tuhan dan sesuai dengan peraturan Tuhan. Ketika dia berjumpai tidak ada orang Lewi di sana, maka Ezra tidak sembarangan menyelenggarakan kebaktian. Ezra mengutus orang untuk memohon ada orang-orang yang bisa menyelenggarakan kebaktian, yaitu orang-orang sesuai dengan peraturan Tuhan kita. Saudara, di sini kita belajar bahwa setelah mereka dimerdekakan oleh Tuhan, mereka tidak berbuat sembarangan, tetapi mereka melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara, kita dimerdekakan dari dosa, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi kita dimerdekakan adalah untuk melayani Tuhan. Kita ditebus dengan darah yang mahal, dan hidup kita, tubuh, dan seluruh keberadaan kita adalah milik Kristus. Dengan satu maksud, supaya apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Kristus telah menyerahkan nyawanya, ganti kita. Maka sepatutnya lah kita memberikan hidup kita bagi Dia. Kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita, bukan supaya kita hidup sembarangan, tetapi kita hidup berpadanan dengan firman Allah. Itulah saudara-saudara yang dimaksudkan bahwa hidup kita adalah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menata hati kami, supaya kami memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukan
dengan kekuatan daripada pekerjaan Roh Kudus untuk kami hidup berpadanan dengan panggilan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.